harus semangat ya. Sudah berdoa? Belum. Ya, silakan Kak Emil pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah ya. Semoga dengan diawali dengan berdoa ini kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan lancar. Kalian juga dimudahkan oleh Allah dalam memahami materinya. Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Jabar sama Aska. Kenapa ya?
Ya, yang mana konstantanya? 5. Bukan 5 tapi negatif 5. Ini adalah konstan. Gitu ya. Jadi materi prasyarat sebelum kalian belajar PLSI. Nah, sebelum masuk ke materi ada SDQ dulu nih, tebak angka. Coba. Aku adalah bilangan. Jika ditambah 5, hasilnya 12. Siapakah aku? Katakan, yang mau jawab. Adinda, gimana cara nyarinya? 5 ditambah 7 hasilnya 12. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Coba kita lihat. Betul nggak ya? Ya, jawabannya adalah 7. Karena 7 tambah 5 sama dengan 12. Sekarang yang kedua. 2 kali diriku ditambah 3 sama dengan 11. 2 kali diriku ditambah 3 sama dengan 11. Berapakah aku? Ayo, angkat tangan. Mau jawab. Berapa? Gimana caranya, Raisa? 4? Oke, jadi jawabannya adalah? Coba kita lihat. Ya, jawabannya 4 karena 2 kali 4 ditambah 3 sama dengan 11. Terakhir, ayo. Jika dikurangi 8, hasilnya sama dengan 15. Siapakah aku? Jika dikurangi 8, hasilnya 15. Siapakah aku? Laki-laki ya, laki-laki. Perempuan sudah 2 kali. Laki-laki. Jika dikurangi 8, hasilnya sama dengan 15. Siapakah kamu sama? 23. Kenapa bisa 23? 23 dikurangi 8 sama 15. Oke, kita lihat jawabannya. Betul semua. Kita lanjut sekarang. Nah, ada pertanyaan pematik. Pernahkah kalian membeli beberapa barang dengan uang terbatas dan harus menghitung sisanya? Nah, beli apa? Beli apa? Beli jajanan apa Gaza misalnya? Ya, terus? Misalnya nih, Gaza kalau sekolah berapa? 20.000. 20.000 itu Gaza harus jajanin. Ada di tabung gak? Ada. Nah, berapa ditabungnya? Nah, berarti dengan uang 15.000 itu Kanza harus cukup, gitu kan? Beli jajan apa nih? Jangan sampai uangnya kurang, apalagi berhutang, gitu kan? Ya, jadi harus cukup nih 15.000 itu, gitu kan? Kemudian yang kedua, bagaimana cara menentukan ukuran taman jika hanya diketahui kelilingnya? Yang ketiga, bisakah kita menemukan bilangan yang tidak diketahui dari sebuah petunjuk matematika? Gitu ya. Sekarang ke materinya nih, apa itu PLSP? Definisinya, PLSP adalah kalimat terbuka yang memuat satu variabel dengan pangkat tertinggi dengan pangkat tertinggi 1 dan dihubungkan oleh tanda sama dengan persamaan linier satu variabel. Dari itunya saja juga udah pasti
Bentuk umum PLSP itu adalah AX tambah B sama dengan C, ya. AX tambah B sama dengan C, di mana A-nya sama dengan koefisien bilangan yang menyertai variabel dan A tidak boleh sama dengan 0. Jadi A-nya dimulai dari 1, 2. Negatif boleh nggak? Boleh. Negatif 1, negatif 2 boleh. Yang penting tidak boleh 0. Gitu ya. B-nya adalah konstanta dan X itu variabel, nilai yang dicari. Syaratnya, koefisien A tidak boleh sama dengan 0 karena jika A sama dengan 0 maka bukan persamaan linier. Gitu ya. Jadi A-nya tidak boleh 0. Nah, sekarang simulasi timbangan keseimbangan. Maksudnya ini bagaimana? Apa kaitannya dengan persamaan dengan satu variabel? Kalau timbangan itu harus gimana sih? Timbangan bagaimana? Kalian tahu nggak timbangan yang dulu, zaman dulu tuh yang ada wadahnya, kemudian di sebelah sininya pakai bukan, dia pakai batu yang kiloannya kayak gitu. Ya. Ketika kita memasukkan misalnya 1 kilo di sini, misalnya kita simpan yang 1 kilo di sini, otomatis dia akan ke bawah, ya kan? Karena dia lebih berat. Supaya menjadi seimbang bagaimana? Yang sebelah sini kita isi juga dengan beratnya 1 kilo supaya sama. Nah, di sini dia ada ruas kiri dan ruas kanan, ya kan? Misalkan ruas kiri kita tambah 2. Nah, jadinya gimana tuh? Ya, maka supaya seimbang kita tambahkan juga ruas kanan. Tambah lagi dengan 2, jadi seimbang. Nah, ini coba X tambah 3 sama dengan 7. Nah, tuh gerakan yang mana? Ruas kiri supaya seimbang. Yang mana yang tambah 1? Nah, jadi seimbang. Itu ya. Kemudian ada yang mau coba nggak? Ada yang mau coba nggak? Ruas kiri tambahkan 4. Tambahkan 4. Nah, gerak ruas kiri ya. Supaya seimbang maka ruas kanan tambah 4. Nah, jadi seimbang. Sekarang ini yang 2X tambah 1 sama dengan 5. Beratan yang mana? Ruas kiri. Supaya seimbang ruas kanan ditambah 2. Nah, jadi sudah seimbang. Sekarang yang ketiga, beratan yang mana? Ruas kanan. Supaya seimbang Tambah kiri tambah 3. ruas kiri tambah 3. Itu lebih 1, 2, 3. Nah, artinya apa? Artinya apa? Ketika kita akan menyelesaikan ini, ya, kita harus mencari keseimbangannya. Nah, ini menentukan penyelesaian PLSP. Contoh yang pertama, di sini ada X tambah 5 sama dengan 12. Kita akan mencari nilai X-nya. X tambah 5 sama dengan 12. Menggunakan prinsip keseimbangan yang
Biaya desain 150.000, dibayar sekali. Jumlah siswanya 34 orang. Berapakah harga satu kaos? Ada di sana ya. Yang A, tentukan informasi yang diketahui yang ditanyakan. Jadi kalau ada soal cerita, penyelesaiannya itu adalah ditulis diketahuinya apa, ditanyakannya apa, supaya kalian mudah. Kemudian yang kedua, susunlah model matematika berupa PLSP. Yang ketiga, selesaikan persamaan tersebut secara sistematis. Ya, jadi harus berurutan, ada langkah per langkahnya. Tidak boleh langsung, oh dapat X-nya sama dengan 5, misalkan. Harus ada langkah-langkahnya. Periksa kembali jawabanmu. Yang terakhir, jika biaya desain naik dari 200.000, berapa harga kaos yang baru? Kira-kira bagaimana? Yang diketahuinya apa? Yang diketahui apa? Total biayanya adalah 1.800.000. Apalagi yang diketahui? Biaya desain. Betul, biaya desainnya berapa? 150. Oke, apalagi yang diketahui? Jumlah siswa Betul, jumlah siswanya ada 34 orang. Yang ditanyakannya? Berapa harga satu kaos? Iya, betul. Coba kita cek ya. Nah, ini katanya langkah 1. Informasi yang diketahui dan ditanyakan. Tadi kan total biayanya adalah 1.850.000. Kemudian biaya desainnya 150.000, dibayar sekali. Jumlah siswanya ada 34 orang. Yang ditanyakannya adalah harga satu kaos. Nah, kita kan belum tahu nih harga satu kaosnya berapa. Sama seperti mencari nilai variabel. Makanya kita misalkan nih harga satu kaosnya itu sama dengan X. Nah, kita belum tahu kan. Kemudian model matematikanya nih, misalkan X sama dengan harga satu kaos. Total itu sama dengan biaya desain ditambah jumlah siswa dikali harga kaos. Maka model matematikanya itu adalah 150.000 ditambah banyak siswanya 34 kaos, ya kan? Maka 34 X sama dengan 1.850.000. Paham? Paham? Oke. Langkah yang ketiganya penyelesaiannya nih. 150.000 ditambah 34 X sama dengan 1.850.000. 150.000 atau 34 X nya di depan boleh. 34 X ditambah 150.000 itu sama dengan 1.850.000. Supaya di sini tersisa 34 X, maka dikurang 150.000 sama dengan, maka yang luas kanan juga kita kurangi dengan 150.000 ya. Jadi berapa? Di sini berarti tersisa 34 X ya. Oke, 1.850 dikurang 150. 1.700.000. Lalu untuk memperoleh X-nya dibagi berapa? Oke, dibagi 34. 1.700.000 dibagi 34. Berapa kira-kira? Berapa? Berapa? 1.700.000 dibagi 34. 50. Jadi harga satu kaos itu adalah 50.000. Ya? Ayat keempat, pemeriksaan. Nah, diperiksa katanya. Kita masukkan nih kan nilai X 50.000 ya.
tujuan kegiatan kelompoknya mengidentifikasi informasi dari permasalahan kontekstual, menyusun model matematika berupa PLSP, menafsirkan solusi sesuai konteks permasalahan. Di sini masing-masing kelompok akan memperoleh LKPD dari ibu. Silakan kalian kerjakan, diskusikan dengan teman sekelompoknya, lalu setelah itu presentasi bersama. Ya, ada yang tanyakan? Oke. Di kelompok 1, yang ini kelompok 2, dan yang ini kelompok 3. Silakan kalian bekerja dalam kelompoknya masing-masing. Sama jangan maju aja. Sok. Maju aja. Bisa nggak? Bisa ya. Kalau ada yang ditanyakan jangan malu-malu ya. Ya, Ibu. Di sana ada permasalahan ya. Ya, Ibu. Permasalahannya itu adalah dana OSISnya 250.000, Ya, buku tulisnya harga 12.000, kemudian pulpennya 5.000, 5.000. sisanya untuk dokumentasi 40.000. Syaratnya jumlah buku tulis itu harus lebih banyak daripada jumlah pulpen, bukan kombinasi pembelian yang paling tepat. Ya, silakan diskusikan dengan kelompok. Sampai nanti tidak boleh kesiangan lagi ya. Ya, Bu. Tidak boleh terlambat lagi datang ke sekolahnya ya. Tadi sudah di absen ya oleh teman-temannya ya. Tidak boleh terlambat lagi ya. Ya.
Oke, kita akan menyaksikan presentasi dari kelompok 1 ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas mengenai PLST, dan juga sebelum kita masuk ke materi PLST kita sebenarnya akan kami jelaskan, kami akan mengenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Akara Terbiasa. Yang kedua ada Adinda Warinisa. Yang ketiga ada Kanza Eliazar Qadarullah. Dan yang terakhir ada Ali Muhammad Ridwan. Dan juga pada langkah yang pertama yaitu mengenai orientasi masalah atau program baseline-nya akan dijelaskan oleh Adinda. Nah, jadi teman-teman, permasalahannya yaitu OSIS SMP Negeri 1 Wanayasa akan mengadakan kegiatan literasi sekolah. Panitia memiliki dana sebesar 250.000 untuk membeli buku tulis dan pulpen. Harga sebuah buku tulis adalah 12.000, sedangkan harga sebuah pulpen adalah 5.000. Panitia harus menyisakan minimal 40.000 untuk biaya dokumentasi. Ketua panitia menginginkan jumlah buku tulis lebih banyak daripada pulpen karena akan digunakan seluruh peserta. Sebagai anggota panitia, kalian diminta menentukan kombinasi pembelian yang paling tepat. Nah, dan juga pada langkah yang kedua akan mengorganisasi masalah pada bagian A akan dijelaskan oleh Kanza. Oke, nah jadi informasi yang dapat diketahui dari permasalahan di atas adalah yang pertama, diketahui dananya sebanyak 250.000. Harga buku adalah 12.000, harga pulpen 5.000, membeli 10 buah pulpen. Sisa minimalnya 40.000. Jumlah buku lebih banyak daripada pulpen. Dan juga selanjutnya pada bagian B akan dijelaskan oleh Ali. Baik, yang ditanyakannya adalah banyaknya buku yang dibeli. Selanjutnya pada langkah yang ketiga atau menentukan strategi penyelesaian akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, pertanyaannya informasi apa yang saling berhubungan. Nah, di sini informasi yang saling berhubungan adalah harga dan jumlah barang yang berhubungan dengan total biaya, dan total biaya harus 210.000. Yang pertanyaan kedua, mengapa masalah tidak cukup diselesaikan dengan satu operasi hitung saja? Karena butuh beberapa syarat sehingga perlu model matematika. Dan yang pertanyaan terakhir, variabel apa yang akan digunakan? Misalkan X-nya adalah banyak buku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Jadi tadi apa katanya informasinya? Modalnya 250.000. Kemudian harus ada sisa berapa minimalnya? 40.000. Harga bukunya 12.000. Kemudian harga pulpennya 5.000. Dan membeli sebanyak 10 buah pulpen. Ada yang tanyakan dari kelompok 2 dan 3? Atau ada yang mau berpendapat? Ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih pada kelompok 1. Boleh kembali ke tempat duduknya. Silakan. Selanjutnya kelompok 2 sudah siap? Siap? Oke, silakan ke depan. Kalau butuh coret-coret silakan. Kalau butuh hitungan silakan. Jelaskan ke teman-teman. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Indonesia dan ada di rumah, ada yang juga di kita. Kami di sini akan mempresentasikan Selesaikan apa? Hasil diskusinya. Ya, silakan.
Soalnya di sini OSIS SMP Negeri 1 Wanayasa akan mengadakan kegiatan literasi sekolah. Panitia memiliki dana sebesar 250.000 untuk membeli buku tulis dan pulpen. Harga sebuah buku tulis adalah 12.000, sedangkan harga sebuah pulpen adalah 5.000. Panitia harus menyisakan minimal 40.000 untuk biaya dokumentasi. Kedua panitia menginginkan jumlah buku tulis lebih banyak dari pulpen karena akan digunakan seluruh peserta. Sebagai anggota panitia, kalian diminta menentukan kombinasi pembelian yang paling tepat. Dan soal yang pertama akan dibacakan oleh dan Bapak. Boleh, stop. Stop, boleh ditulis. Sama berarti geser ke sana sama biar teman-teman kelihatan. Agak ke tengah, Nurma, agak ke tengah. Selanjutnya, dapat nggak reaksi? Dapat nggak reaksi? Selanjutnya adalah melakukan penyelesaian secara sistematis.
Oke, sambil menunggu kelompok 2 presentasi, di sana kan di LKPD-nya ada satu soal lagi ya, yang soal individu kan. Nah, sambil menunggu, silakan kalian boleh kerjakan. Itu mah individu ya, jadi bukan kelompok. Kalau individu berarti harus mengumpulkannya masing-masing ya. Boleh di kertas lembar boleh, atau di buku juga boleh. Boleh di buku juga boleh. Jadi kenapa nggak bawa bukunya? Ya, sudah selesai? Sudah. Ya, sudah. Katakan dulu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak. Sama nggak jawabannya? Sama ya. Oke, terima kasih kalau udah, silakan boleh duduk kembali. Oke. Ini kan PLSP ya. Jadi ada harga bukunya itu kan 12.000. Cuma kita belum tahu nih berapa banyak bukunya gitu kan. Jadi kita misalkan banyak bukunya itu adalah X. Ya. Jadi 12.000 X. Ditambah harga pulpennya itu satunya 5.000. Berarti yang beli sebanyak 10, berarti 5.000 dikali 10. Kemudian di sini kan dananya ada 250.000 ya. Tapi harus disisakan berapa katanya? 40.000. Berarti berapa? 200
kelompok 3 dengan saya sendiri, di mana Anjala Putri dan rekan saya. Saya Muhammad Jawan Abdul Basit. Nama saya Siti Raisya Rialianti. Kegiatan 6 soal 1 dan 2 akan dibacakan langsung oleh Jaga. Kegiatan 6 yaitu evaluasi solusi, tahap city evaluation. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama yaitu, apakah jawaban kelompok kalian sudah memenuhi syarat pada soal? Kelompok kami menjawab ya, karena semua syarat sudah terpenuhi. Yang kedua, apakah terdapat kombinasi lain yang mungkin? Kelompok kami menjawab tidak ada, karena itu merupakan persamaan. Soal nomor 3 dan nomor 4 akan dibacakan oleh Budi. Nomor 3, jika harga buku naik menjadi 15.000, apakah jawaban kalian berubah? Jelaskan alasannya. Jika harga buku 15.000 karena kombinasi berubah, karena biaya menjadi 245.000. Nomor 4, menurut kelompok kalian, kombinasi yang dipilih sudah paling efektif. Berikan alasannya. Banyak kombinasi dipilih efektif karena memenuhi semua syarat dan memanfaatkan anggaran secara optimal. Pada kegiatan 7 yaitu kesimpulan akan dibacakan oleh Siti Raisya. Kegiatan 7 yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kombinasi 13 buku dan 10 pulpen memenuhi seluruh syarat dengan biaya 206.000 dan sisa 44.000. Demikian presentasi dari kami kelompok 3. Berikut berikutnya. Waalaikumsalam. Apa yang dikulum dari kunyah? Oke, ada yang mau ditanyakan dari hasil diskusi kelompok 3 ini? Tidak ada? Yakin? Paham? Paham. Oke, sudah selesai semua ya soal KPD-nya? Oke, silakan boleh duduk kelompok 3. Terima kasih dan beri tepuk tangan. Ya, begitu ya. Jadi solusinya itu adalah ya ini harga banyak bukunya 13, kemudian sisanya 40.000, gitu ya. Jadi untuk menyelesaikan persamaan dengan satu variabel yang dalam bentuk soal cerita itu, langkah yang pertama itu adalah menuliskan yang diketahui dan ditanyakan. Kemudian setelah itu harus menyelesaikan secara sistematis. Jadi ada langkah per langkahnya, gitu ya. Nah terakhir itu ada soal individu. Di LKPD ada soal individu juga. Kalau individu apa? Perorangan, bukan per kelompok ya. Silakan kalian kerjakan soal individu tersebut secara perorangan. Nanti dikumpulkan. Ya, nanti dikumpulkan. Silakan kalian kerjakan. Nanti dikumpulkan bersamaan dengan LKPD-nya. Jangan lupa di LKPD-nya ditulis identitas kelompoknya dan anggotanya, karena nanti akan dinilai oleh ibu. Ya, silakan. Ibu kasih waktu 5 menit, bisa selesai? Bisa. Atau kurang? 5 5 menit bisa? Bisa. Hebat-hebat, jago-jago. Jangan lupa kasih nama nih yang akan dikumpulkannya juga ya. Yang ini sudah kan ya, ibu hapus ya. Nah ini soal individunya. Fajri diminta membantu orang tuanya merancang taman berbentuk persegi panjang di halaman rumah. Ia mengetahui bahwa
seluruh taman harus 28 meter agar sesuai dengan ukuran pagar kayu yang tersedia. Selain itu, panjang taman direncanakan harus 4 meter lebih panjang dari lebarnya agar terlihat proporsional. Pertanyaannya atau tugasnya adalah tuliskan tahapan analisis awal Anda. Apa yang diketahui ditanyakan dan pemisalan variabelnya. Lalu susunlah model matematika berupa PLSI dari masalah tersebut. Yang kedua, hitunglah ukuran panjang dan lebar taman tersebut menggunakan langkah-langkah penyelesaian aljabar yang sistematis. Dan yang ketiga, buktikan periksalah kembali secara matematis apakah nilai panjang dan lebar yang Anda temukan benar-benar menghasilkan keliling taman sebesar 28 meter. Itu soal. Kenapa Aska mau bertanya? Enggak. Sudah? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Kita refleksi dan kesimpulannya ya. Nah, jadi hari ini kita telah belajar tentang PLSP. Bentar ya. Bentar. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang PLSP. Apa tadi? PLSP itu Persamaan linear satu variabel. Untuk umumnya seperti apa? Oke, AX tambah B sama dengan C. Bagaimana ciri-ciri dari PLSP? Yang pertama, memiliki satu variabel. Lalu, apanya yang kelas 1? Oke, variabelnya pangkat tertingginya adalah 1. Syarat ciri yang ketiga, ya, menggunakan atau memiliki tanda hubung sama dengan itu ya. Ya, hari ini kita telah belajar tentang PLSP, definisinya tadi, kemudian bentuk umumnya dan cara menyelesaikan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Cara penyelesaiannya tadi bagaimana? Untuk memperoleh nilai X itu untuk mencari nilai X ya, caranya ada ruas kiri dan ruas kanan. Nah, kemudian kalau kita memberikan perlakuan di ruas kiri, ya harus dilakukan juga di ruas yang kanan. Kalau di ruas kiri kita mengurangi dengan 5, maka di ruas kanan juga gitu ya, supaya seimbang. Nah, apakah kalian sudah bisa mengidentifikasi masalah, membuat model matematika dan menyelesaikannya secara sistematis? Sudah. Nah, ini ada pesan katanya. Matematika bukan hanya tentang menghitung, tetapi tentang berpikir untuk menemukan solusi terbaik. Gitu ya? Ada yang tanyakan sebelum Ibu akhiri? Tidak? Oke. Ibu akhiri, semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat ya, bisa dipahami oleh kalian, dan di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Gitu ya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.